Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asyura binti Hamid dengan NIM 1053 11100921. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran STEAM terhadap Prestasi Belajar IPA, Konsep Suhu dan Color pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 11 Endrekang. Langsung saja di bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu model pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 11 Endrekang saat ini masih berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung pasif. Guru kurang memahami model pembelajaran inovatif seperti STEAM yang menyebabkan siswa hanya mendengar dan mengerjakan tugas tanpa pengembangan kemampuan lebih lanjut. STEAM yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika menawarkan solusi dengan pendekatan interaktif dan berbasis proyek. Model ini memungkinkan siswa aktif berpikir, menciptakan, dan menyelesaikan masalah, menghasilkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. STEAM tidak hanya meningkatkan keterampilan kognitif, tetapi juga kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun rumusan masalah, berdasarkan pembahasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penggunaan model pembelajaran STEAM terhadap prestasi belajar IPA, konsep suhu dan kalor pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 11 Endrekang. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran STEAM terhadap prestasi belajar IPA, konsep suhu dan kalor pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 11 Endrekang. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis sebagai referensi untuk mengembangkan model pembelajaran inovatif, khususnya STEAM, guna meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun manfaat praktis penelitian ini diharapkan meningkatkan prestasi belajar siswa pada konsep suhu dan kalor dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Bagi guru, penelitian ini menjadi panduan untuk mengembangkan strategi pembelajaran STEAM yang efektif, memungkinkan siswa lebih aktif dan kreatif. Untuk lembaga pendidikan, penelitian ini membantu mengembangkan kurikulum inovatif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mencetak sumber daya manusia yang kreatif dan cerdas. Sementara itu, bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengalaman dalam menerapkan serta mengembangkan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan pendidikan masa depan. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian konsep model pembelajaran STEAM. Arsi pada tahun 2001 menyatakan STEAM adalah disiplin ilmu yang menggabungkan sains, teknologi, teknik, dan matematika menjadi pendekatan terpadu yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Nur Hikmayanti 2019 halaman 44 menyatakan STEAM adalah metadisiplin ilmu yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika menjadi pendekatan terpadu. Yang kedua yaitu prestasi belajar. Menurut teknik pada tahun 2020, prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah proses belajar, yang mencakup interaksi antara guru dan siswa, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Gagney menekankan bahwa desain instruksional yang baik sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran IPA. Menurut Savitri pada tahun 2003,
Pembelajaran IPA efektif dalam mengembangkan pemahaman ilmiah siswa karena melibatkan kegiatan eksperimen dan observasi yang memberikan pengalaman langsung, membantu siswa memahami konsep secara praktis dan mendalam. Selain itu, pembelajaran IPA melatih keterampilan proses ilmiah seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, dan menginterpretasi data. Pembelajaran ini juga membentuk sikap ilmiah siswa, termasuk rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap bukti, kejujuran dalam melapor hasil, dan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Adapun kerangka pikir saya, teman-teman bisa melihat di bagan yang telah saya buat. Yang pertama yaitu kita melakukan proses belajar mengajar. Setelah itu kita berikan pretest. Pada kelas kontrol, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran langsung, sedangkan pada kelas eksperimen, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran STEAM. Setelah kedua kelas tersebut diberikan perlakuan, maka kedua kelas tersebut diberi post-test untuk mengetahui prestasi belajar setelah pemberian perlakuan pada dua kelas. Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik sehingga memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Adapun penelitian yang relevan, yang pertama yaitu Dasar pada tahun 2001 dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik di kelas 4 SD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif model pembelajaran STEAM untuk mengajarkan konsep sumber energi kepada siswa di kelas 4 SD Pertiwi di Makassar. Nah, hasil belajar siswa, efektivitas siswa, dan respons siswa akan ditinjau. Metode kuantitatif digunakan dan data dikumpulkan angket respons siswa. Kedua, menurut Rosdiana dan kawan-kawan, pada tahun 2020 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran STEAM dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran STEAM dan meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran tematik, dan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran STEAM pada pembelajaran tematik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan desain penelitian one group, pretest, post-test, desain. Yang ketiga yaitu menurut Maya Savitri pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran STEAM terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA. Penelitian ini dilakukan Maya Savitri pada tahun 2023 dengan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian quasi eksperimental, dan tujuannya untuk mengetahui seberapa efektif model STEAM diterapkan dan bagaimana hasil itu mempengaruhi keinginan dan hasil belajar konsep suhu dan kalor pada siswa kelas 5 SDI. Adapun hipotesis penelitian, yaitu ada pengaruh penggunaan model pembelajaran STEAM terhadap prestasi belajar siswa, konsep suhu dan kalor pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 11 Endakam. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimental atau eksperimen semu, di mana desain memiliki kelompok kontrol
tetapi tidak dapat mengontrol semua faktor luar yang memengaruhi eksperimen. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Enrekang, Desa Masale, Kecamatan Masale, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Adapun populasi yang diambil dari penelitian ini adalah seluruh kelas 11 SMA Negeri 11 Enrekang yang berjumlah 140 orang. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Cara yang untuk menentukan sampel dari populasi yaitu dengan menggunakan rumus Lovin, sehingga diperoleh 59 orang dengan dua kelas, yaitu 29 orang sebagai kelas eksperimen yang diberikan model pembelajaran STEM dan 30 orang sebagai kelas kontrol yang diberikan model pembelajaran konvensional. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian Randomized Control Trial atau RCT. Dengan desain ini, siswa akan secara acak ditugaskan ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini, model pembelajaran STEM digunakan sebagai variabel bebas dan prestasi belajar IPA, konsep suhu, dan color sebagai variabel terikat. Definisi operasional. Yang pertama, model pembelajaran STEM memiliki 5 tahap: pengamatan, ide baru, inovasi, kreasi, dan nilai. Model pembelajaran STEM yang memungkinkan siswa berpikir dan bereksperimen dengan masalah yang berkaitan dengan 5 disiplin ilmu yang terintegrasi, yaitu sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Yang kedua yaitu prestasi belajar. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, baik sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Prosedur penelitian yang pertama yaitu tahap observasi, yaitu untuk mendapatkan izin penelitian. Yang kedua yaitu tahap persiapan, yaitu menyiapkan alat pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, lembar kerja siswa, dan tes hasil belajar. Yang ketiga yaitu tahap pendahuluan. Sebelum pembelajaran menggunakan model STEM, penulis memberikan pretest tentang topik yang akan diajarkan kepada sampel penelitian dan mencatat hasilnya sebagai data hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu tahap pelaksanaan eksperimen. Model STEM digunakan untuk mengajar STEM. Siswa melakukan aktivitas dan proses pembelajaran diamati. Setelah tindakan pembelajaran diberikan, penulis mencatat dan mengamati perubahan yang terjadi pada siswa. Setelah pembelajaran ini, hasil belajar siswa diamati. Yang kelima yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, siswa diberi post-test setelah pembelajaran. Hasil dari tes ini didokumentasikan oleh penulis untuk digunakan sebagai data hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model STEM. Adapun instrumen penelitian yaitu lembar observasi dan lembar tes. Teknik pengumpulan data yang pertama observasi, kedua tes, dan ketiga dokumentasi. Teknik analisis data yang pertama uji prasyarat. Dengan penelitian ini menganalisis data dengan uji T. Yang kedua uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah post-test distribusi normal atau tidak. Yang ketiga yaitu uji homogenitas variance menggunakan uji F untuk menganalisis data yang diperoleh terlebih dahulu. Dan yang keempat yaitu uji
hipotesis uji T2 sampel independen dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 25 setelah data terdistribusi normal. Nah, itu saja penjelasan proposal saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.